warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raka Mucaidin dengan NPM 24070510015 dari Prodi D3 Manajemen Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang evolusi komputer dan perkembangan mutakhir teknologi CPU. Nah, jadi di presentasi kali ini kita akan membahas evolusi komputer dari generasi awal hingga teknologi CPU terkini. Kita akan menjelajahi sejarah komputer, generasi komputer berdasarkan teknologi, perkembangan teknologi CPU, dan juga tantangan serta solusi dalam pengembangan komputer ya. Oke, lanjut. Di sini ada sejarah komputer. Yang pertama itu untuk model yang paling pertama dari komputer itu ada ENIAC ya, dari tahun 1943 sampai 1946. Nah, komputer ENIAC ini komputer elektronik pertama yang dirancang untuk kalkulasi lintasan peluru. Jadi karena kan di tahun antara 1943 sampai 1946 itu kan masih zaman perang ya. Jadi komputer ini biasa digunainnya itu dirancangnya untuk kalkulasi lintasan peluru. Nah, ENIAC ini dia menggunakan 18.000 tabung vakum yang bentuknya itu kayak lampu gitu ya. Dia memiliki berat 30 ton dan membutuhkan daya listrik 140 kW. Dan kecepatannya itu dia mencapai 5.000 operasi per detik. ENIAC itu juga diprogram secara manual dengan saklar. Jadi tombol on off-nya itu dirancangnya diprogramnya itu secara manual ya. Nah, ENIAC ini dia bentuknya kayak satu ruangan penuh dengan banyaknya saklar dan juga tabung vakum ya. Nah, dia itu jadi besar banget dan beratnya itu nyampe 30 ton dan juga memakan daya yang banyak. Tetapi dia untuk di zaman itu dia sudah mempunyai banyak kelebihan ya, apalagi dia bisa mencapai 5.000 operasi per detiknya. Nah, kemudian ada yang model selanjutnya yaitu konsep von Neumann itu di tahun 1952. Nah, introduksi stored program komputer. Jadi di konsep von Neumann ini dia mengenalkan ya konsep yang namanya stored program komputer. Jadi komputer itu sebuah komputer itu punya program untuk menyimpan suatu datanya. Nah, di mana program dan data disimpan dalam memori utama. Jadi program sama data hasil prosesnya ataupun sebelum diproses itu disimpan di dalam memori utama ya. Nah, komponen utama terdiri dari ALU, unit kontrol, dan input output. Nah, di sini di von Neumann ini dia udah mulai kayak CPU sekarang ya. Jadi di dalamnya itu udah ada ALU, arithmetic and logic unit, itu unit control sama input outputnya. Jadi dia udah pakai sistem binary yang digunakan dalam konsep ini. Jadi dia udah pakai sistem binary ya yang 0101 gitu. Nah, kemudian ada komputer komersial yang sampai sekarang kita pakai ya. Itu yang komputer komersial yang pertama kali itu ada UNIVAC 1 di tahun 1950. Dia digunakan untuk kalkulasi sensus Amerika Serikat. Sementara ada juga IBM 701 di tahun 1953. Dia menjadi komputer ilmiah pertama IBM ya. Nah, ini yang komputer yang paling pertama yang dikomersialin. Nah, kemudian ada generasi komputer berdasarkan teknologinya. Jadi generasi yang paling pertama itu generasi vacuum tube. Dia di tahun 1946 sampai 1957. Jadi komputer generasi ini dia ngegunain tabung vakum ya. Dia itu besar kayak lampu gitu. Dia juga merluin daya yang tinggi, ukurannya juga besar, menghasilkan panas yang signifikan dan memiliki masa pakai yang pendek. Jadi di generasi awal ini komputer itu masih sangat besar. Itu juga memerlukan daya listrik yang tinggi. Itu juga dia menghasilkan panasnya itu sangat panas ya, yang signifikan gitu. Itu juga dia mempunyai masa pakainya itu yang pendek karena kita tahu sendiri ya, yang namanya tabung vakum itu nggak bisa kita pakai terus karena dia ngehasilin panasnya itu sangat panas gitu ya. Nah, kemudian ada generasi kedua yaitu generasi transistor. Nah, di tahun 1958 sampai 1964. Nah, di generasi ini itu dia komputer itu udah semakin kecil karena menggunakan yang namanya transistor ya. Nah, transistor ini dia menggantikan tabung vakum, dia ngebuat komputer itu lebih kecil, lebih hemat energi. Itu juga
lebih cepat ya, sama juga dia nggak terlalu menghasilkan panas yang banyak. Jadi menghasilkan panasnya itu dikit. Generasi ini juga. Nah, jadi di generasi ini komputer itu udah semakin canggih gitu, udah semakin kecil ukurannya, semakin hemat energi, sama nggak terlalu panas juga dia, nggak terlalu ngehasilin panas. Karena dia ngegunain yang namanya transistor. Nah, habis itu ada microelectronics dan integrasi. Nah, jadi di generasi ketiga ini dia udah pakai yang namanya SSI atau biasa disebut small scale integration. Nah, dia ini SSI ini mengintegrasikan hingga 100 perangkat dalam satu chip gitu. Ada juga dia VLSI, Very Large Scale Integration. Dia bisa mengintegrasikan hingga 100 juta perangkat dalam satu chip. Jadi dia membuka jalan untuk komputer modern. Nah, di SSI inilah dia ngebuka jalan untuk komputer modern. Jadi sama kayak CPU zaman sekarang ya. Dia satu chip itu bisa nyampe untuk banyak perangkat gitu. Mulai dari CPU-nya, situ ROM, RAM, memorinya dan lain-lain ya. Nah, kemudian di sini ada perkembangan teknologi CPU. Nah, yang pertama itu ada Moore's Law, Moore's Law. Nah, Moore's Law ini Gordon Moore itu memprediksi jumlah transistor dalam chip meningkat 2 kali lipat setiap 18 bulan. Dampaknya CPU menjadi lebih kecil, cepat, dan hemat daya. Jadi Gordon Moore ini dia memprediksi kalau misalnya jumlah transistor dalam satu chip itu dia meningkat 2 kali lipat setiap 18 bulannya ya. Jadi chipnya itu semakin kecil dan tetapi isinya itu semakin banyak. Terus itu juga dia semakin hemat daya dan juga semakin cepat gitu. Nah, bisa kita lihat di perkembangan CPU Intel. Yang pertama itu ada Intel 4004 di tahun 1971. Itu adalah CPU pertama dalam satu chip ya, dengan arsitektur 4 bit. Nah, jadi di CPU Intel yang pertama ini, dia itu di dalam CPU itu ada di dalam satu chip ya dia. Nah, CPU-nya juga masih dengan arsitektur 4 bit. Jadi instruksinya itu panjang instruksinya itu masih 4 angka ya, 4 angka biner. Kemudian ada Intel 8080. Nah, di tahun 1974. Dia merupakan mikroprosesor general purpose pertama. Nah, Intel Pentium dia memperkenalkan superscalar untuk eksekusi paralel serta teknologi modern seperti pipelining dan cache on chip. Jadi di Intel Pentium dia udah memperkenalkan superscalar. Jadi dia eksekusinya bisa paralel, bisa bisa multitasking lah istilahnya itu. Serta teknologi seperti pipelining. Jadi ada pipelining itu kayak ada uh, hierarki untuk eksekusi instruksinya ya. Kemudian ada cache on chip. Jadi penyimpanan data sementara di dalam chipnya itu. Kemudian ada teknologi modern yang sekarang pipelining memecah proses eksekusi instruksi menjadi tahap-tahap kecil untuk meningkatkan kecepatan. Jadi di zaman sekarang pipelining itu sangat digunakan ya, terutama untuk memecah proses instruksi kecil menjadi kecil-kecil gitu. Jadi yang tadinya instruksinya itu sangat panjang, dia dipecah menjadi kecil, kemudian baru itu dieksekusi. Jadi sehingga dia itu pemrosesannya menjadi lebih cepat gitu. Speculative execution memprediksi instruksi untuk efisiensi. Jadi dia lebih efisien. Cache memory mengurangi waktu akses data. Dia juga udah ada yang namanya cache memory ya. Dia gunanya untuk mengurangi waktu akses data. Jadi lebih cepat gitu dia untuk mengakses data selanjutnya ataupun alamat ya. Nah, kemudian ada tantangan dan solusi. Nah, yang pertama ada performance mismatch. Nah, jadi kecepatan prosesor meningkat lebih cepat dibanding kecepatan memori. Jadi nggak sebanding gitu. Kecepatan prosesor dengan kecepatan ngebaca memorinya itu nggak sebanding. Jadi lebih cepat prosesor dibanding memorinya. Dia menyebabkan bottleneck dalam kinerja komputernya ya. Bottleneck itu ketidaksetaraan antara prosesor dengan memorinya. Jadi dia kayak macet gitu deh. Nah, kemudian ada solusinya. Jadi solusinya itu yang pertama bisa pakai cache memory ya. Cache memory ini dia ngurangin frekuensi akses ke memori. Jadi ada penyimpanan sementara di sebuah cache gitu untuk diambil oleh prosesornya. Dia dengan menyimpan data yang sering digunakan. Nah,
ini nih dia ningkatin kecepatan akses data dan kinerja keseluruhan dari prosesornya ya. Jadi dia prosesornya itu ngambil alamatnya itu juga bisa lancar gitu, nggak kena bottleneck lagi. Karena kan prosesor itu dia prosesnya lebih cepat ya dibandingkan kecepatan memorinya. Nah, kemudian solusi yang kedua itu bisa kita menggunakan berkecepatan tinggi. Nah, bus berkecepatan tinggi ini meningkatkan bandwidth. Jadi meningkatkan kecepatan membaca memorinya ya, data antara CPU dan memori. Jadi datanya itu bisa tersalurkan dengan cepat gitu. Karena dia pakai bus berkecepatan tinggi, memungkinkan transfer data yang lebih cepat dan efisien. Kemudian ada solusi ketiga itu hierarki memori. Jadi hierarki memori itu dia ngatur memori dengan tingkatan berdasarkan kecepatan sama ukuran. Jadi CPU-nya itu dia bisa mengakses data yang paling sering itu yang mana ataupun yang lebih cepat itu yang mana gitu. Jadi diambil duluan datanya sama si CPU-nya. Sementara data yang jarang digunain sama CPU-nya itu biasanya disimpan di dalam memori yang lebih lambat gitu. Nah, sini udah penutup. Jadi komputer telah berkembang dari mesin besar berbasis vakum tube menjadi mikroprosesor canggih berbasis chip silikon. Dengan terus berkembangnya teknologi, CPU menjadi lebih cepat, hemat daya, dan mampu menangani kebutuhan komputasi modern. Evolusi ini juga dia udah membawa ke era digital yang penuh dengan peluang dan tantangan baru. Nah, kemudian ada masa depan komputasi. Nah, salah satu masa depan komputasi itu ada komputasi kuantum ya. Nah, komputasi kuantum ini dia punya potensi untuk mecahin masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh komputer klasik. Jadi komputer klasik zaman sekarang ini kan masih sangat terbatas ya perhitungannya. Panjang instruksinya itu masih 64 bit lah. Nah, kalau komputasi kuantum ini udah lebih panjang lagi ya, lebih akurat dan juga lebih jangkauannya juga lebih luas. Dan juga dia biasanya komputer kuantum ini emang dia untuk hitung-hitungan yang sangat panjang, kayak misalnya pengembangan obat-obatan baru atau algoritma atau bahkan kriptografi gitu ya. Dia untuk komputasi kuantum dia lebih kuat. Kemudian yang selanjutnya ada kecerdasan buatan, yaitu AI ya, atau artificial intelligence. Jadi AI ini dia terus berkembang dengan aplikasi yang semakin luas dalam berbagai bidang seperti otomatisasi, analisis data, dan pengambilan keputusan. Nah, AI ini dia udah makin banyak dipakai, itu juga udah makin berkembang. Dia juga karena kan artificial intelligence itu semakin hari dia semakin ini ya belajar evolusi dan juga semakin berkembang dengan sendirinya. Dan juga dia itu udah makin luas ya jangkauannya. Dia udah ada di berbagai bidang. Jadi AI ini udah dipakai di mana-mana. Nah, kemudian ada komputasi awan atau cloud computing. Nah, komputasi awan ini dia memungkinkan kita untuk akses ke sumber daya komputasi yang besar dan fleksibel, memungkinkan inovasi dan kolaborasi yang lebih mudah. Nah, tadinya kan komputer itu terbatas dengan namanya penyimpanan ya. Nah, kalau komputasi awan atau cloud computing ini dia tidak terbatasi oleh hal tersebut. Nah, kemudian ada dampak komputer terhadap masyarakat. Yang positifnya itu peningkatan efisiensi dan produktivitas, negatifnya kesenjangan digital dan akses yang tidak merata. Positifnya itu akses informasi yang lebih mudah dan luas, itu juga kolaborasi dan komunikasi yang lebih mudah, tapi juga negatifnya itu privasitasnya dan keamanan data itu semakin beresiko, kemudian juga ketergantungan pada teknologi dan potensi disrupsinya. Nah, di sini ada kesimpulan yaitu evolusi komputer telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia, dari mesin besar yang rumit hingga perangkat kecil yang canggih. Komputer juga telah mengubah cara kita bekerja, belajar, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan dunia. Masa depan komputasi menjanjikan inovasi yang lebih besar dengan potensi untuk memecahkan masalah global dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Baik, itu saja dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.